Kenapa? Karena untuk paham kenapa kita bisa terpecah hari ini, kita ternyata harus balik lagi ke titik awal, ke momen saat perpecahan itu sengaja diciptakan. Coba deh, perhatiin ini. Di satu sisi, kita punya bukti kuno tentang integrasi, tentang persatuan yang damai. Tapi di sisi lain, kita punya luka modern yang masih menganga lebar. Nah, ini dia misterinya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di antara dua masa ini? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Oke, jadi kenapa sih ini semua jadi rame lagi? Semuanya berawal dari sebuah perdebatan politik. Tapi ini tuh bukan sekedar debat kusir biasa loh. Justru momen kayak gini membuka kedok kita sebagai bangsa tentang bagaimana kita memilih untuk mengingat atau mungkin sengaja melupakan sejarah kita sendiri. Nah, ini dia nih pemicunya. Ada klaim yang bilang kalau pemerkosaan massal Mei 98 itu cuma rumor dan secara spesifik mempermasalahkan kata massal. Ini bukan cuma soal main-main kata ya, ini adalah upaya untuk menulis ulang sebuah tragedi nasional tepat di depan mata kita. Oke, biar nggak salah kaprah, kita lihat aja langsung definisinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata massal itu artinya melibatkan atau mengenai lebih dari satu orang. Meluas, udah, simple banget kan? Nggak ada definisi yang rumit. Kalau korbannya lebih dari satu, ya itu namanya peristiwa massal, sesederhana itu. Terus, ada juga yang bilang, buktinya kan nggak kuat. Coba kita lihat sebentar. Dalam sejarah modern, kesaksian langsung dari korban, laporan resmi dari tim pencari fakta yang dibentuk negara, rekam medis, ini semua adalah sumber primer. Ini tuh sama kuatnya kayak kita nemu prasasti dari zaman dulu. Ini bukan gosip, ini adalah bukti yang terdokumentasi dengan baik. Tapi, yang paling penting dari semua ini adalah kekerasan di tahun 98 itu nggak acak. Ada polanya, ada targetnya yang sangat jelas. Ini memaksa kita bertanya, kebencian yang begitu terorganisir ini kan nggak mungkin muncul tiba-tiba. Jadi pertanyaannya, siapa yang nanam benih kebencian ini? Dan kapan dimulainya? Nah, untuk menjawab itu, kita harus mundur jauh ke belakang, ke era kolonial. Ternyata, periode inilah yang jadi titik baliknya, di mana tatanan masyarakat yang tadanya harmonis dengan sengaja dibongkar demi kepentingan politik dan ekonomi mereka. Coba perhatiin polanya di sini. Awalnya ini murni soal ekonomi. VOC datang dan mau monopoli semuanya. Puncaknya, terjadilah geger pecinan, sebuah pembantaian yang mengerikan. Tapi, perhatiin deh apa yang terjadi setelahnya. Sesuatu yang bikin VOC panik abis. Orang Tionghoa dan Jawa justru bersatu buat ngelawan mereka. Nah, disitulah VOC sadar. Kalau mau berkuasa, mereka harus bikin kita saling benci. Dari situlah lahir politik pecah belah. Dan inilah wujud dari strategi pecah belah itu. Senjata andalan mereka. Sebuah piramida sosial yang dirancang dengan sangat licik. Eropa di puncak, pribumi di paling bawah. Nah, di tengah-tengahnya sengaja ditempatkan komunitas Tionghoa, Arab, dan India. Mereka sengaja ditaruh di tengah, dikasih sedikit keistimewaan, biar apa? Biar ada gesekan, biar ada kecemburuan sosial. Mereka dijadikan bemper, sekaligus kambing hitam. Luka dari sistem ini, jujur aja, masih kita rasakan sampai sekarang. Tapi pertanyaan besarnya jadi dalam banget kan? Emang gini ya takdir kita? Emang perpecahan ini udah ada di DNA Nusantara dari dulu? Atau jangan-jangan ini adalah racun dari luar yang sengaja disuntikan ke tubuh bangsa kita? Untuk jawab itu, kita perlu time travel lagi, lebih jauh ke belakang. Ke sebuah era yang ngasih kita cetak biru yang, wah, beda banget. Sebuah cetak biru dari zaman keemasan Majapahit. Ini kedengarannya mungkin radikal ya, tapi bukti sejarahnya kuat banget. Selama 1000 tahun penuh, sebelum orang Eropa datang dengan politik adu dombanya, konsep diskriminasi rasial yang kita kenal sekarang ini tuh sama sekali nggak ada di Nusantara. Hubungan antar etnis dibangun di atas fondasi yang benar-benar berbeda. Buktinya, wah ada banyak. Ironisnya, sebagian besar sejarah awal kerajaan kita justru kita ketahui dari catatan para musafir dari Tiongkok. Selama ratusan tahun, hubungan kita itu murni dagang, bukan penaklukan. Dan ini yang paling luar biasa. Orang-orang Tionghoa saat itu bukan cuma diterima, tapi mereka juga dipercaya untuk memegang jabatan-jabatan penting di jantung pemerintahan Majapahit. Nah, ini nih yang nunjukin betapa canggihnya cara pandang leluhur kita. Mereka itu nggak ngelihat orang Tionghoa sebagai satu kelompok yang sama semua. Untuk para pedagang yang jadi mitra berharga, prasasti kita menyebut mereka Cina. Tapi, untuk pasukan invasi dari dinasti Yuan yang dipimpin Mongol, kata yang dipakai beda, Tartar. Artinya mereka nggak ngejudge dari rasnya, tapi dari niat dan kelakuannya. Keren banget kan? Sebuah pemahaman yang sayangnya sekarang sering kita lupain.
Oke, jadi kita sampai di intinya sekarang. Sejarah itu mewariskan kita dua cetak biru, dua model yang sangat berbeda tentang cara membangun masyarakat. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, warisan yang mana yang mau kita pegang dan kita bawa ke masa depan? Kontrasnya jelas banget, kayak langit sama bumi. Di satu sisi, ada warisan Majapahit, integrasi, kemitraan, hidup berdampingan. Di sisi lain, ada warisan kolonial, segregasi, gesekan, dan konflik. Satu membangun, yang lain menghancurkan. Inilah dua jalan yang ada di hadapan kita sekarang. Jadi, kesimpulan utamanya gini, semua prasangka dan stigma yang kita lihat hari ini itu bukanlah sesuatu yang asli dari budaya Nusantara. Itu bukan warisan leluhur kita. Itu tuh racun kolonial, mentalitas sisa-sisa penjajahan yang secara tragis belum sepenuhnya kita bersihkan dari sistem kita. Ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang logis banget. Kita nggak bisa tuh bangga-banggain kebesaran Majapahit, tapi kelakuan kita sehari-hari masih pakai software peninggalan penjajah. Kalau kita benar-benar mengagumi Majapahit, artinya kita juga harus menghidupkan kembali nilai-nilainya, keterbukaan, penerimaan, dan persatuan. Dan pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Mungkin jalan untuk jadi bangsa besar itu bukan dengan nyari-nyari musuh di antara kita sendiri, tapi justru dengan menemukan lagi siapa diri kita yang sebenarnya. Sebuah jati diri yang sejak dulu kala dibangun di atas keragaman, bukan di atas perpecahan.